Saya memberi pertanyaan penting kepada ibu bapak saudara semua. Ya, sangat penting. Menurut kita semua, pertanyaannya agak aneh tapi harus kita sadari. Waktu yang kita pakai untuk hidup itu lebih banyak di gereja atau di rumah? Di rumah. Kenapa saya harus tanyakan ini, saudara? Justru ini hal-hal yang kita tidak perhatikan dalam hidup. Contohnya begini. Untuk mempersiapkan ibadah yang sekian waktu setiap hari Minggu, itu seminggu penuh persiapannya enggak? Baik latihan musiknya, baik persiapan wartanya, baik nanti ada rapat majelis atau ada apa, semuanya begitu. Itu perlu seminggu kurang lebih. Yang kita pakai hanya untuk 1 kali ibadah. Apalagi yang ikut 2 kali ibadah. Saya nggak tahu plan musik nanti KU kedua ikut atau tidak. Saya cuma ngomong saja. Nah, ini yang kita kurang perhatikan. Waktu kita di luar gereja itu jauh lebih banyak dari waktu kita di dalam gereja. Setuju saya ngomong ini? Waktu kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan Yesus, yang anak-anak sekolah, mahasiswa, karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, setiap hari kita berjumpa dengan mereka. Entah naik angkot, entah kita ke pasar, entah kita ke kampus, ke sekolah, ke toko, kemana saja. Ngerti gak maksud saya ini? Itu yang lebih banyak. Saya kan ikuti tema yang ada. Temanya unik buat saya. Tadi saya diskusi dengan anak saya Doni ini, kira-kira mau kemana tema ini. Nah, saya dapatkan hal ini. Coba ulangi, baca masing-masing. Temanya apa? Untuk dibarui. Ayo, 1, 2, 3. Ulang-ulang. Yang lain baca dong, kan ada warta. Ayo, kecuali buta huruf jangan baca, ntar salah-salah. Yang tidak buta huruf saya minta baca. Ada yang terima. Kalau saudara nggak terima warta, berarti nggak terima amplop persembahan. Awas ya. Ayo, bapak nggak ada amplop, nggak ada. Udah kok sama ibu berdua. Lu ayo jangan berdua dong. Tolong ada berikan satu lagi untuk bapak baju kotak-kotak ini. Oh, terima kasih. Nah, begitu. Oke. Ayo baca semua temanya. 1, 2, 3. Dibarui untuk menjadi kegirangan. Saya mau tanya kepada saudara. Dibarui untuk menjadi kegirangan. Jadi saya nggak sempat tanya kepada sinode dari Gereja Kristen Jakarta kenapa milih tema itu. Saya cuma meraba-raba saja. Saya minta Roh Kudus memimpin saya. Nah, kalau ada tema dibarui untuk menjadi kegirangan, itu kira-kira kegirangan yang bagaimana dan untuk siapa? Ayo kita bahas. Ayo, kegirangan untuk siapa? Dan terus apa yang diperbarui? Ngerti nggak maksud saya? Contoh begini. Salah atau benar kalau saya berkata begini? Oh, saya bergirang untuk diri saya sendiri. Itu kata kalimat salah atau betul? Loh, ayo. Salah. Semua yang dari Tuhan kita harus bagi ke orang lain. Betul tidak? Jadi kalau Tuhan membaharui kita supaya kita bisa bergirang, itu maksudnya supaya orang-orang di sekitar kita yang kita temui tiap hari mereka lihat kegirangan kita. Oke, saya tunjukkan begini. Baik ini pimpinan perusahaan, manajer, ya pimpinan cabang atau apa saja. Baik saudara, misalnya ada jadi ketua kelas di sekolah atau apa saja. Bagaimana perasaan saudara kalau hari-hari saudara ketemu orang yang sama, mukanya masam terus? Enak nggak dilihat? Lebih enak lihat kucing sakitnya daripada lihat orang begitu. Masa tiap hari ketemu mukanya nggak enak terus? Berarti orang yang seperti itu ada kegirangan nggak? Tidak ada. Nah, kalau begitu, walaupun orang itu rajin beribadah dan teman-teman di sekolah, teman-teman di kampus, teman-teman di pekerjaan tahu bahwa orang itu rajin ke gereja, mereka akan tertarik nggak melihat kekristenan seperti itu? Ayo jawab, mereka akan tertarik nggak lihat kekristenan seperti itu? Tidak. Nah, maaf ya. Pertanyaan berikut ini penting.
Menurut saudara, di rumah atau di gereja kita ini bisa berlaku munafik? Ayo jawab. Di gereja atau di rumah kita bisa berlaku munafik? Di gereja. Kalau kita di rumah berlaku munafik, itu gak lucu. Mau munafik sama siapa? Ngerti pertanyaan saya? Nah ini dia. Kalau tema ini hanya kita pakai di ibadah, betul, saya tadi kagum. Kalian luar biasa musiknya. Liturgos bagus, milih puji-pujian yang gembira, bagus semuanya. Luar biasa. Tapi ini dia. Kalau kita hanya buat girang-girang itu cuma di gereja, tapi di rumah kita gak pernah sesukacita seperti ini, salah atau benar? Nah, maka itu ketika di rumah, maafkan saya kalau ngomong apa adanya. Saya pribadi yang suka belak-belakan, saya nggak suka pura-pura. Ya, tolong jawab pertanyaan ini. Mengapa kita bisa bersukacita di gereja, tapi nggak bisa bersukacita di rumah? Kalau kita nggak bisa girang-girang di rumah, berarti kalau kita keluar rumah pun kita nggak bisa girang, nggak bisa bersukacita. Nah itu tadi, orang ngelihat kita mukanya kok masam terus tiap hari. Setuju saya ngomong ini? Maka itu sinode minta supaya Tuhan memperbarui kita, supaya kegirangan kita meluap. Dan bukan untuk di gereja, tapi untuk di luar. Karena kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Betul tidak? Apa maksud Tuhan Yesus berkata supaya kita jadi garam dan terang dunia? Iya, supaya kita jangan jadi terang di tempat yang terang. Di mana itu tempat yang terang? Di gereja. Loh, betul tidak? Jangan kita jadi garam di tempat yang sudah banyak garam. Nanti kena darah tinggi semua. Ngerti istilahnya itu? Jadi kalau kita mau jadi garam, mau jadi terang, seperti yang Tuhan Yesus minta, di mana? Di dunia. Nah, kita kejar terus nih. Mengapa kita bisa bergirang-girang di gereja, nggak bisa bergirang-girang di rumah? Siapa bisa jawab? Masa nggak tahu? Hampir tiap hari kita lakukan begitu, masa nggak tahu? Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Ketika kemunafikan demi kemunafikan kita lakukan, justru kebenaran itu makin jauh dari kita. Saudara, apabila kita di rumah tidak saling mengampuni, ya renungkan. Apabila kita di rumah tidak saling mengampuni, ayo jawab, kalau di rumah siapa yang harus kita ampuni? Kata kalau di rumah harus saling mengampuni, itu siapa yang kita ampuni? Ayo yang lain jawab, saya tanya ini. Ya karena saudara perlu kenal saya hari ini cara saya khotbah, cara saya ngajar. Saya ingin ada interaksi. Saya seorang pendidik, jadi seorang pendidik itu gak perlu cuma nyocok-nyocok selesai pulang. Enggak, saya gak mau begitu. Maka itu saya minta saudara terlibat. Dari yang paling muda sampai yang paling tua. Kalau saya tanya, saudara jawab. Siapa yang harus kita saling ampuni kalau kita di rumah? Oh, jangan tetangga kejauhan, yang rumah dulu. Kita tetangga, jangan urusin tetangga dulu, kita dulu. Setuju? Nah, suami kepada istri, istri kepada anak, kakak kepada adik, adik kepada kakak, papa mama kepada anak, anak-anak kepada papa mama. Perlu nggak kita saling mengampuni? Perlu. Kenapa? Karena mungkin, kalau saya berkata mungkin, tapi sebetulnya pasti tiap hari ada kesalahan yang kita buat. Setuju saya bicara ini? Tiap hari pasti ada kesalahan yang kita buat. Saya beri contoh. Apakah saudara setuju saya berkata kalau cuma suami istri punya anak satu, itu keluarga jauh lebih aman daripada suami istri anaknya 5? Betul atau salah? Ayo, cuma satu di antara dua salah, betul-betul salah, susah menjawabnya. Jawab, salah atau betul? Salah. Jadi yang cuma 3 orang dan 7 orang, ayo saya balik lagi kok. Jadi yang satu keluarga cuma 3 orang dengan keluarga yang anggotanya 7 orang, sama atau tidak? Sama. Kok bisa sama bagaimana? Dengarkan. Untuk berbuat salah itu nggak tunggu orang sedikit atau orang banyak. Betul atau tidak? Ya sudah,
Lo kok tertawa? So tertawakan siapa? Maka itu tiap hari harus ada pengampunan di keluarga kita. Kalau tidak, nggak ada kegirangan. Maka itu hukum yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, itu hukum kasih. Betul tidak? Kasihlah musuhmu, doakan orang yang membenci kamu, berkati orang yang menganiaya kamu, dan banyak lagi yang lain. Ampuni. Karena tiap hari, entah sengaja atau tidak, kita bisa saling menjengkelkan. Betul? Bukan saling bersalah, beda. Kalau salah itu sudah besar, tapi ini buat jengkel. Saudara, kenapa sih anak-anak gak betah tinggal di rumah? Bukan karena rumah orang tuanya jelek, bukan. Bukan karena gak ada TV yang bagus, bukan. Bukan karena gak punya tablet, gak punya iPad, bukan. Bukan karena handphone jadul Nokia 3315 dulu misalnya begitu. Bukan. Yang membuat anak-anak di rumah adalah papa mamanya buat api neraka tiap hari. Ya atau tidak? Coba jawab. Maka anak-anak akan keluar rumah mencari ketenangan, mencari ngadem istilahnya. Karena papa mama buat api neraka. Ayo, kira-kira banyak atau sedikit papa mama buat api neraka di rumah? Wih, banyak. Makanya hitam semua begini karena kebakar. Lo betul. Yang saudara katakan betul. Banyak orang tua buat api neraka di rumah. Maka itu anak-anak tidak betah. Dengarkan. Ini daerah kapuk, ini daerah orang kaya. Walaupun tidak semua kita pernah masuk ke rumah orang-orang kaya itu, tapi kalau kita lihat dari luar tuh, wih, gagah nggak, mentereng nggak rumah itu? Lo jawab, iya. Tapi pertanyaan saya, tapi nanti jangan keliling rumah-rumah orang kaya tanya ini, jangan ya, saya ngomong gitu. Percaya tidak, rumah mentereng belum tentu ada surga. Lo jawab iya atau tidak? Tapi jangan tanya mereka, ketok dulu, Pak ada surga nggak di sini Pak? Maaf juga begitu. Maksudnya begini loh. Walaupun rumah orang kaya yang gak tadi, ini karena ini pertama kali saya masuk ke daerah ini. Saya belum tahu ke daerah ini. Itu sudah satu rumah yang mahkotanya segede itu. Masih ingat gak? Saya pikir itu rumah siapa? Terus kepala siapa segede itu pakai mahkota itu? Saya pikir-pikir maksudnya apa itu orang beri mahkota segede itu? Oke, urusan mereka. Ya saya mau katakan begini, rumah mewah belum tentu nggak ada api neraka di rumahnya. Bahkan di Jakarta ini begini keadaannya. Banyak orang kaya punya rumah mewah yang menikmati pembantunya dan tukang kebun saja. Jawab iya atau tidak? Pemiliknya kemana? Ke hotel, nggak betah di rumah. Berapa banyak suami-suami itu? Ini karena saya pernah buat penelitian. Berapa banyak suami-suami itu kalau mau pulang itu telepon pembantunya dulu, telepon anaknya dulu, tanya begini, B, ibu sudah tidur belum? Terus tanya anak-anaknya, mamamu sudah tidur belum? Nah pertama saya itu mikir, maksudnya apa suami ini mau pulang kok tanya dulu istri sudah tidur atau belum? Kira-kira kenapa? Ayo coba jawab. Kira-kira kenapa? Ayo jawab cepat. Wih, sebelum harimau galak itu tidur, lebih baik jangan pulang dulu. Maaf saya ngomongin. Boleh gak saya ngomong itu? Ada yang tersinggung? Kalau ada itu harimaunya, gitu aja sudah. Maka itu rumah mewah pun kemungkinan ada api nerakanya juga. Betul? Tapi masih lumayan. Rumah besar mewah ada api nerakanya. Pasti kamarnya banyak, sehingga anak-anak bisa cari kamar yang adem. Ngerti maksud saya ini? Nah ini loh yang jadi masalah. Jangan marah. Sudah miskin, rumahnya jelek, apinya gede bener, kan celaka. Setuju saya ngomong ini? Lo jawab, ya atau tidak? Maka tuh jangan pura-pura di gereja, cuma girang-girang, tapi di rumah kita berantem, kita dendam, kita marah. Suami istri,
Kalau sinode minta kita dipulihkan supaya kegirangan kita nyata. Ini pergumulan hamba-hamba Tuhan di Gereja Kristen Jakarta ini, supaya setiap kita jadi keluarga yang harmonis dan diberkati Tuhan. Setuju? Karena itu yang Tuhan minta. Membuat keluarga kita untuk tidak hadapi neraka. Jangan berkata, seandainya aku kaya mungkin gak begini. Ada gak orang ngomong seperti itu? Lo jawab, ada gak? Saya tanya kok. Ada. Saya mau katakan kepada saudara, begini, ini fakta. Menurut saudara, orang gak punya uang itu masalah atau bukan? Ayo jawab, gak usah ragu-ragu. Yang sini kok diam pada suara? Cuma yang sana saja. Ini, awas, saya ini ngomong apa adanya. Bisa atau tulis saudara ini, maaf. Saya tanya kok gak jawab. Yang sana diem ya, yang sini sekarang awas. Menurut saudara, nggak punya uang itu masalah atau bukan? Loh, yang ada yang diem lagi di depan. Kamu kok nggak jawab? Yang kaos kuning ini dulu. Ayo, masalah atau bukan? Nggak punya uang? Iya. Nah, salah. Kalau saudara berkata orang nggak punya uang itu masalah, itu menurut saudara orang kaya nggak punya masalah. Loh, jangan ke belakang, jawab dulu ini. Kan saudara berkata orang nggak punya uang itu masalah. Iya toh? Ayo, jangan pura-pura, tarik lagi lawas tuh. Oke. Kalau saudara berkata orang nggak punya uang itu masalah, itu artinya saudara beranggapan orang kaya banyak duitnya nggak punya masalah. Iya atau tidak? Kan begitu maksudnya. Loh, saya ini kok susah sekali diajak ngerti ini orang-orang. Pelan-pelan. Saudara kan bilang tadi nggak punya uang masalah atau bukan? Artinya orang yang punya uang tidak punya masalah, kan begitu? Nah, padahal orang kaya punya masalah tidak? Makin banyak. Berarti masalahnya, kok pukul kepala kenapa itu? Berarti masalahnya bukan pada uangnya, setuju? Loh, harus jujur loh. Ini loh, saya mau buktikan ya. Maaf ya, jangan tersinggung. Kita ini kadang-kadang kurang ngerti. Kalau saya nggak berkata agak bodoh dikit itu loh. Loh, maaf ini, maaf. Oke, saya lanjutkan. Orang berkata tidak menikah itu masalah tidak? Ayo, nggak usah takut, masalah. Ya, satu kali saya baca tulisan bagus ini. Ada anak-anak muda sering hadir ke acara pernikahan. Lalu ada orang-orang tua yang suka cerewet. Kapan lu nyusul? Kapan lu nyusul? Nih, anak-anak muda ini jengkel gitu loh. Nyusul terus. Suatu hari anak muda ini ketemu orang tua itu di pemakaman. Ditanya, kapan om nyusul? Aja nyusul. Betul juga itu orang. Jadi orang berkata nggak menikah itu masalah, bukan? Masalah. Berarti saudara berkata kalau sudah menikah nggak ada masalah. Padahal, nah terus mau ngapain? Nggak menikah bermasalah, terus mau ngapain? Nah kan bingung sendiri jadinya toh. Artinya dalam hidup ini nggak ada masalah. Kok nggak setuju saya ngomong ini? Oke, saya tambahkan satu lagi. Papa mama anak sudah umur kepala 3 mikir, kok nggak kawin anak ini ya? Saudaranya, kenalkan dong pacarmu yang mana, Pak, ke rumah sini. Biasa nggak papa mama seperti itu? Wah, terus cerita ke teman-temannya. Bingung gue lihat anak gue ini gak kawin-kawin, pusing. Saya tanya, punya mantu masalah tidak? Lu ayo jawab cepat. Lu jawab, saya gak suruh saudara tertawa. Punya mantu masalah tidak? Lah terus gimana? Anak gak kawin masalah, punya mantu juga masalah. Terus suruh apa? Suruh apa, Bu? Suruh apa? Ada suara di belakang dari suruh apa? Ada banyak. Maka itu kalau kita mau jujur kepada Tuhan, hidup ini gak ada masalah, asal kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Oke. 1 Timotius 6 ayat 8. Coba lihat.
PowerPoint ada? Ya, 1 Timotius 6 ayat 8. Ini ukuran Tuhan soal berkat. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Setuju? Ya harus ini firman Tuhan. Mau gak setuju mau apa kamu? Maka itu kekayaan bukan harta benda, bukan mobil berapa, gaji berapa, bukan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Titik atau koma? Ini bedanya apa? Kalau titik apa, kalau koma apa? Ayo. Ini cara kita belajar. Kalau titik berarti ya sudah. Kalau koma, nah, jadi nggak begini. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Koma, rumah 14, emas 2 kilo, berlian 3 on, mobil 8, nggak ada. Amin. Cukuplah. Nah, kalau begini kan hidup itu bergirang. Oh nggak amin lagi. Amin toh. Nah, kalau hidup ini bergirang seperti tiap hari, orang lihat kita senang nggak ketemu? Karena muka kita nggak cemberut terus. Setuju? Maaf ya, jangan tersinggung. Sudah jelek muka masam. Maaf, jangan marah. Nah, itulah saya ini kalau ngomong apa adanya, saya nggak mau pakai tutup. Sudah, biarin aja. Lumayan yang cakep, yang cantik, cemberut-cemberut masih bisa dilihat. Ampun. Setuju? Ya berubah mulai hari ini. Jadi ini pergumulan sinode supaya kita dipulihkan, supaya ada senyumnya tiap hari. Amin. Masih ingat firman Tuhan berkata, obat yang manjur itu apa? Ayo jawab. Apa itu obat yang manjur? Hati yang gembira. Tidak ada perusahaan farmasi, perusahaan obat yang berani berkata iklannya, inilah obat yang paling manjur. Berani nggak perusahaan obat bilang begitu? Kenapa? Kan nggak ada obat yang manjur. Jadi satu-satunya kalimat obat manjur itu cuma Alkitab. Karena Tuhan memberi jaminan. Amin. Maka itu orang gila sehat terus. Loh, nggak percaya? Loh, betul nggak? Firman itu betul nggak? Loh, cepat jawab. Orang gila sehat terus tidak? Ayo coba yang nggak berasal dari Jakarta, entah dari Sumatera, entah dari Kalimantan, saudara merantau ke sini 3 tahun baru pulang. Si gila masih ada. 5 tahun kemudian baru pulang lagi, masih ada juga. Dan hai gitu. Padahal pakai kangen water nggak minumnya? Jawab. Pakai vitamin nggak orang gila itu? Enggak. Punya ATM nggak? Nah, bisa gembira. Kenapa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena darahnya tidak asam. Gembira itu membuat metabolisme tubuh kita itu sehat. Tapi bukan begini maksud Tuhan, gila dulu baru sehat. Awas kamu. Bukan. Jadi kalau Tuhan memulihkan kita ini bisa sehat karena gembira. Amin. Jangan cuma di gereja gembira, kita jadi orang munafik tiap hari. Orang Jakarta punya kata antepin. Tahu kata antepin? Apa itu kata antepin bagi orang Jakarta? Bahasa Indonesianya apa? Bukan, emang kau pikirin gitu loh artinya. Saudara kok nggak ngerti? Ya kalau Gus Dur berkata, kita cukup repot. Jadi hidup ini nggak ada yang susah. Saya ingatkan. Siapa ingat kalimat terakhir Tuhan Yesus waktu di kayu salib? Lupa, terlalu. Kalimat terakhir waktu dia tergantung di kayu salib, siapa? Sudah selesai, sudah genap, it is finished. Tahu nggak arti kata itu? Lo tahu tidak? Apa yang sudah selesai dalam arti itu? Seluruh hidup kita sudah selesai. Dia selesaikan di kayu salib. Maka itu nggak ada masalah lagi dalam hidup. Dengar ya anak-anak Tuhan, menurut 1 Timotius 6 ayat 8. Menurut saudara banyak atau sedikit sukacita, kegembiraan, kegirangan kita orang Kristen atau manusia ditentukan dengan uangnya banyak atau sedikit. Banyak nggak orang seperti itu? Loh banyak tidak? Banyak, sampai anjingmu pun ngerti. Dengar ya, saya pernah buat penelitian ini. Jadi sukacita kita nggak boleh karena ada uang. Salah. Nggak ada uang pun harus sukacita. Katakan amin. Karena apa? Karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Jadi begini,
Anjing itu kan sangat tahu. Misalnya ini motornya bos atau motornya ibu. Anjing tahu nggak itu? Tahu. Suatu hari anjing lagi santai di rumah, tidur di depan pintu masuk begitu. Terus motor gitu. Biasanya anjing itu kupingnya berdiri satu, dengerin. Oh, ibu pulang. Anjing diam dulu di situ. Begitu anjing melihat motor sudah masuk, terus suaranya halus, krek gitu aja. Apa tuh ngelepasin standarnya. Terus dengar siul-siul, buka pintu pelan-pelan. Anjing gak akan bergerak, tetap di situ. Langsung dia mikir, lagi punya duit dia ini. Betul gak? Tapi kalau kubrak, lagi gak punya duit ini. Loh, saya marah buat penelitian itu. Awas sukacita saudara karena duitnya banyak atau tidak, itu menghina Tuhan betul-betul. Sukacita kita karena kita sudah diampuni. Amin. Bukan karena ada duit atau tidak. Sukacita kita karena kita sudah dibebaskan. Betul? Itu sukacita kita. Siapa ngikuti kasus eksekusi yang kedua? Bukan ketiga, yang kedua. 29 April tahun yang lalu. Ada satu yang lolos gak? Masih ingat gak? Sudah dibawa itu. Sudah dibaris, sudah saya bisa bayangkan. Siapa yang lolos itu? Mary Jane. Nah, Mary Jane bersukacita gak? Bayangkan tinggal hitungan menit lolos. Nah, seharusnya seperti itu kita bersukacita, karena kita harusnya dihukum mati, tapi Tuhan Yesus yang ganti. Amin. Nah, suami istri, anak-anak, kakak beradik, buat ini di rumah tiap hari. Ampuni. Betul? Ampuni. Siapa yang kita ampuni? Siapa yang tetangga lagi, awas ya. Siapa kita harus ampuni? Yang di samping kita, yang satu rumah ini loh. Oke, saya kanan kiri, harus berangkat saya. Saudara dengarkan. Kira-kira kalau ada orang doanya begini, pagi-pagi, Tuhan, hari ini saya berusaha untuk tidak bersalah. Tolong jagai mulut saya, tolong jagai mata saya, jagai telinga saya, jagai pikiran saya, jagai hati saya, supaya saya nggak salah. Oh Tuhan, saya akan berhati-hati betul hari. Oh Tuhan, pokoknya doanya serius. Tuhan dengar nggak doa seperti ini? Jawab, Tuhan dengar nggak doa seperti ini? Aduh, susah sekali, tinggal jawab ya atau tidak, saya susah benar. Tuhan jawab tidak doa seperti ini. Kenapa tidak? Memang tidak akan. Sebab itu tergantung kita mau salah atau tidak. Nah, tapi pertanyaan kedua, apakah kalau ada orang sudah doa seperti itu, hari itu bakal gak salah? Ayo jawab, bakal gak salah? Tidak. Namanya manusia, tetap akan salah. Kalau binatang iya. Maka itu saudara lihat, ada anjing lari, keliru balik, gak ada. Lu gak percaya? Ada burung terbang, oh salah, gak ada begitu. Hanya manusia. Karena tiap hari kita mungkin bisa bersalah. Betul? Maka itu biadab kalau kita menuntut orang yang di dekat kita tidak boleh bersalah. Setuju gak saya ngomong ini? Loh ya atau tidak? Antara jahat dan biadab, mana yang lebih gak enak? Jawab, mana yang lebih gak enak? Biadab. Maka itu biadab itu mulai hari ini harus tahu, biadab itu bukan pembunuh, bukan perampok, bukan pemerkosa, bukan. Dia orang biadab itu adalah orang yang sadar dia sendiri gak bisa nuntut dirinya tidak bersalah, tapi dia nuntut orang lain gak boleh salah. Itu biadab. Setuju saya ngomong? Kalau begitu, di ruangan ini banyak orang biadab atau tidak? Nah, saya tutup mata, cepat jawab. Kalau begitu di ruangan ini banyak orang biadab tidak? Lu kok gak ngomongin aku? Awas, saya mencari terjemahan. Bukan terjemahan, saya mencari definisi arti. Apa sih biadab? Saya baca banyak buku tentang bahasa Indonesia, gak ketemu. Ternyata Roh Kudus yang memberitahu saya. Mau tahu arti biadab? Loh, saya tanya, kalau nggak mau saya nggak kasih tahu saya.
Saya carinya susah-susah kok. Mau tahu? Betul? Betul? Catat. Biadab itu ternyata bajingan tingkat tinggi. Ulangi, 1, 2, 3. Biadab adalah awas. Papa mama, jangan menuntut anak-anakmu tidak bersalah sebelum papa mama menuntut dirinya nggak pernah bersalah. Kalau tidak, kita orang biadab. Apa itu biadab? Menjawab, apa itu biadab? Bajingan tingkat tinggi. Ngeri sekali. Karena itulah tidak ada kegirangan dan sukacita dalam hidup kita. Karena kita nggak saling mengampuni. Ayat terakhir, Matius 6, 14-15. Matius 6. Sudah? Ayo lihat ini. Matius 6, 14-15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, stop dulu. Kesalahan siapa harus kita ampuni? Orang. Suamimu, istrimu orang atau bukan? Jadi kalau dia salah harus, kecuali istrimu gitu ya, nggak usah diampuni. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jawab pertanyaan saya, apa arti kalau Bapak di surga tidak bisa ngampuni kita? Berarti status kita sebagai apa? Ayo, sebagai apa? Kalau Bapak nggak bisa ngampuni kita, status kita sebagai apa? Orang berdosa, musuh Tuhan, orang biadab itu tadi. Pulang nanti baca kisah, saya nggak ada waktu. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Catat cepat. Catat di warta saudara. Matius 18 21 sampai 35. Itulah khotbah tentang pengampunan yang paling hebat yang Tuhan Yesus pernah beri kepada manusia. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nanti di rumah saja, waktu saya habis. Janji ya, baca. Akibat kalau kita tidak mau mengampuni. Oke, multimedia, kalau itu bukakan Matius 18 ayat 34 dan 35 saja, supaya tahu ini saudara. Akibat tidak mau mengampuni, maka marahlah tuannya itu. Masih ingat tuan ini siapa tadi? Yang punya pegawai yang hutangnya 10 miliar. Saya pakai angka rupiah sekarang. 10 miliar nggak bisa bayar. Istri, anak, rumah, tanah, properti suruh jual semua nggak lunas. Terus dia minta ampun. Hati raja berbelas kasihan, dia ampuni bebas 10 miliar. Baru keluar dari tempat raja diampuni dianya, ketemu temannya utang 100.000. Mana lebih gede? Orang gila aja ngerti duit tuh, baik-baik. Saya tuh seneng ngecek apa pernah nyelidiki orang gila. Orang gila itu dibodohin apa saja, gitu aja. Dia nggak pusing. Tapi dibodohin duit dia ngerti loh. Betul tidak? Ternyata duit itu begini kekuatannya. Duit itu bisa membuat orang waras jadi gila, yang gila jadi waras. Hati-hati itu. Oke? Nah, yang 100.000 ditagih, dicekek, dipukul, serahkan ke penjara sampai lunas. Marah teman-temannya. Utangmu 10 miliar dibebaskan. Masa temanmu cuma 100.000 kamu pukul, masuk penjara. Sudah bebas, jadi balik. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada. Apa bedanya algojo dan tukang pijat? Cepat jawab. Lo beda tidak? Apanya yang beda? Cepat, kan sama-sama di begini. Ayo, apa bedanya? Belum. Milih mana, tukang pijat atau algojo? Algojo? Loh. Ada milih algojo tadi siapa itu? Berapa algojo? Lebih dari 1. Sampai ia baca melunaskan berapa seluruh utangnya 10 miliar. Sudah bebas dari harus bayar. Baca sama-sama kalimat ayat 20 ayat 35. 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan, baca cepat, berbuat demikian juga terhadap kamu yang apabila masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Kiranya di ruangan ini gak ada orang biadab lagi.
Amin. Ampuni. Setelah kita bisa mengampuni orang serumah, baru ngampuni tetangga, ngampuni polisi, ngampuni pencuri, ngampuni orang-orang lain di luar rumah kita. Siap untuk berubah? Kalau kita rajin mengampuni, maka tiap hari kita gembira terus. Gak ada tekanan di hidup. Sayang waktunya. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi.